Selamat malam. Sebelum kita memulai perjalanan malam ini, aku ingin mengajakmu untuk sejenak meninggalkan segala hiruk-pikuk dunia di luar sana. Letakkan smartphone-mu di tempat yang aman. Sesuaikan posisi bantalmu dan tariklah selimutmu hingga memberikan rasa hangat yang nyaman. Sekarang, perlahan-lahan pejamkan matamu. Rasakan beban di bahumu perlahan meluruh. Biarkan otot-otot di wajahmu menjadi rileks. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Rasakan udara sejuk memenuhi paru-parumu dan hembuskan perlahan melalui mulut, membuang semua sisa lelah hari ini. Ulangi sekali lagi. Nafas yang tenang dan hembusan yang melepaskan. Malam ini kita tidak hanya akan mendengarkan sebuah cerita. Kita akan melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu menuju sebuah tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh mereka yang memiliki hati yang tenang. Sebuah tempat di mana pepohonan bercerita lewat dahan-dahannya dan bulan menyinari rahasia yang telah lama terkubur. Kita akan pergi ke sebuah tempat bernama Hutan Kabut Perak untuk mencari sosok yang selama ini hanya dianggap sebagai bisikan angin. Ia adalah sang penjaga keseimbangan, sang legenda rusa putih. Namun, sebagian penduduk desa beranggapan bahwa rusa putih itu hanyalah mitos belaka. Maka, sebelum kita mulai, biarkan suaraku menjadi penuntunmu. Jangan khawatir tentang arah, tentang tujuan. Biarkan imajinasimu melayang ringan seperti sehelai bulu yang jatuh di atas permukaan danau yang tenang. Mari kita mulai perjalanannya. Di desa di kaki bukit, para tetua selalu berbisik tentang satu pelindung. Rusa putih dengan tanduk yang terbuat dari cahaya bintang. Tanduk ini berwarna perak yang terlihat kokoh. Dan ia bukan sekedar hewan. Rusa putih adalah detak jantung hutan ini. Hutan Kabut Perak. Ada seorang pemuda bernama Bara yang memutuskan untuk mencari rusa putih. Bukan untuk memburunya, melainkan untuk meminta kesembuhan bagi desanya yang sedang dilanda kekeringan. Bara berjalan tanpa alas kaki di atas lumut yang terasa seperti karpet beludru. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, dan sepanjang jalan ia bertemu dengan berbagai keajaiban di hutan. Jamur-jamur kecil yang bercahaya biru di malam hari, dan kunang-kunang yang berterbangan bebas, seraya mengikuti irama langkah Bara. Di sini waktu seolah berhenti. Kita ikut berjalan bersama Bara, merasakan ketenangan malam
yang semakin dingin dan semakin dalam. Bara tiba di Danau Cermin. Tempat airnya begitu tenang hingga kau tidak bisa membedakan mana langit dan mana air, karena pantulannya benar-benar sempurna. Di sana ia melihat seekor burung kecil yang sayapnya tersangkut dahan. Bara bisa saja terus berjalan untuk mengejar waktu menemui rusa putih. Namun ia berhenti dan menolong burung itu. Dengan jemari bara yang lembut, ia melepaskan sayap burung itu. Sebagai tanda terima kasih, burung itu pun menjatuhkan sehelai bulu perak yang menunjukkan jalan ke jantung hutan. Maka disinilah rahasia terungkap. Rusa putih hanya muncul kepada mereka yang berhenti untuk peduli pada hal-hal kecil. Di tengah sebuah padang rumput yang dilingkari pohon-pohon kuno, rusa putih muncul, walau hanya sekilas. Bara tidak puas melihatnya. Namun kembali rusa putih itu muncul dengan begitu jelas dari kejauhan. Bulunya seputih salju yang paling murni, dan matanya seteduh telaga di pagi hari, berwarna kuning keemasan, sedangkan tanduknya berwarna perak. Saat ia melangkah, bunga-bunga yang layu kembali mekar di bawah kakinya. Setiap langkah rusa itu membuat tanahnya mengeluarkan bunga yang harum dan segar. Namun siapa sangka rusa itu tiba-tiba mendekati bara yang sedang mengintainya dari jauh. Seolah rusa itu sudah mengetahui keberadaan bara. Bara hanya bisa berdiam. Ia bingung antara ketakutan dan ingin berusaha menangkapnya. Napasnya terasa hangat di pipi pemuda itu, namun tidak ada kata-kata yang terucap. Tapi bara mengerti. Rusa itu memberikan setetes air mata kristal yang jatuh ke telapak tangan bara. Dari tetesan air mata sang rusa putih, akhirnya menjadi sebuah bunga berwarna perak. Layaknya sebuah petunjuk, tiba-tiba rusa putih ini bisa berbicara. Aku tahu apa maksud kedatanganmu ke sini, wahai pemuda. Maka berikanlah bunga yang terbuat dari tetesan air mataku. Bawalah ke desamu dan taruhlah bunga ini di sebuah kolam. Selepas itu, bara pun kaget. Namun ia tetap tegap mempertahankan rasa takutnya. Kemudian, sang rusa putih kembali berbalik badan dan pergi menjauhi bara. Bara tidak bisa berkata apa-apa. Namun setelah kepergian si rusa putih, ia pun segera bergegas menemui tetua di desanya.
perjalanan yang cukup melelahkan untuk keluar dari hutan kabut perak. Ia pun keluar pada saat matahari hampir terbit. Sesampainya di pedesaan, ia teringat pesan si rusa putih. Ia pun mencari kolam terdekat di desanya. Ia menaruh bunga tersebut. Tidak berlangsung lama, dari bunga tersebut memancarkan cahaya. Cahaya yang begitu putih, namun tidak menyilaukan. Dari sinilah bermula sebuah bunga memberikan gambar dari asap tersebut muncul bayangan si rusa putih. Kembali rusa putih itu berkata kepada si pemuda, "Undanglah semua orang yang ada di desamu untuk mengambil air di kolam ini." Bara hanya terdiam, namun dengan berani ia berkata, "Terima kasih, wahai jantung hutan." Ia pun akhirnya memanggil seluruh warga yang ada di desanya yang sedang merasa kekeringan. Bara pun kedatangan para penduduk desa yang masing-masing membawa wadah untuk menampung air. Mereka membawa wadah yang beraneka ragam, wadah-wadah besar tentunya. Mulanya Bara khawatir karena dengan kolam sekecil ini apakah cukup untuk warga yang begitu banyak di desa. Namun tidak disangka, dari sekian banyak warga desa yang berbondong-bondong membawa wadah air yang begitu besar, kolam tersebut tidak pernah mengering. Hal ini terus dilakukan oleh Bara setiap harinya. Bara selalu memperbolehkan siapa saja mengambil air di kolamnya. Namun, suatu hari, salah satu tetua desa mendatangi rumah Bara. Ia mengatakan bahwa kita harus membangun aliran air agar bisa masuk ke pedesaan. Tanpa pikir panjang, Bara pun menurutinya. Hingga akhirnya seluruh warga bergotong royong, bekerja sama dalam membangun saluran air yang dimana sumber airnya berasal dari kolam kecil yang ada di rumah Bara. Setelah beberapa hari, perairan pun sudah kembali tersalurkan di desa. Seluruh penduduk desa menikmati dan mendapatkan air dengan mudah tanpa harus berbondong-bondong mengantri ke tempat Bara. Air ini mereka pergunakan untuk diminum, untuk persawahan, untuk dikonsumsi sehari-hari. Bara yang melihat ini semua merasa puas dan merasa bahagia karena penduduk di desanya sudah tidak lagi mengalami kekeringan. Lantas, ketika malam tiba, Bara tidur seperti biasa.
Dalam mimpinya, ia kembali bertemu dengan rusa putih yang melegenda itu. Sang rusa berkata kepada Bara, "Wahai Bara, kembalilah ke hutan. Ada yang perlu ingin aku sampaikan." Sejenak, Bara terjaga dari tempat tidurnya, dan ia menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Namun, begitu terasa nyata. Malam harinya, Bara pun mendatangi hutan. Seperti biasa, ia menemukan jamur-jamur kecil di hutan yang berwarna biru terang menyala, serta kunang-kunang yang berterbangan di sekitar kakinya, seolah mengikuti derap langkah si Bara. Sudah sekian lama Bara mencari si rusa putih, namun tak kunjung datang. Hampir saja Bara menyerah. Namun tiba-tiba cuaca berubah. Angin berhembus begitu dingin, tidak seperti biasanya. Namun Bara dikejutkan oleh sebuah tangan dingin yang menepak perlahan bahunya. Bara tidak serta-merta langsung menoleh ke belakang. Namun, suara getir menyapanya. "Apa yang kau lakukan, anak muda?" Sontak, Bara pun berbalik memberanikan diri. Ternyata, itu adalah sesosok kakek tua dengan janggut putih, dengan pakaian putih yang ada di belakangnya. Sosok itu lebih tinggi dari Bara. Namun, sekalipun ia orang tua, ia tetap bisa berdiri dengan tegap. Bara tertegun. Ia hanya bisa berucap, "Aku hanya ingin mencari jantung hutan ini." Seolah kakek itu mengerti maksud ucapan Bara, ia mengatakan secara perlahan, "Yang kau cari ada di depanmu. Lantas, apa yang ingin kau sampaikan?" "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas pertolongannya." Dengan senyum getirnya, orang tua tersebut berucap, mendekatkan kepalanya ke telinga Bara sambil berbisik, "Itu semua atas kebaikan dan juga tekadmu." Bara hanya bisa terdiam dan menurut. Lantas, kakek tua pun perlahan meninggalkan Bara tanpa dua patah kata lagi. Kakek tua itu berjalan lurus memasuki semak-semak. Namun, dari kejauhan, kakek itu berubah wujud menjadi rusa putih. Bara tidak lagi ketakutan, namun ia menyadari bahwa rusa putih adalah sosok jelmaan dari penunggu hutan ini. Ia akhirnya percaya atas segala keajaiban di hutan ini
yang telah menolongnya dan desanya. Ia tidak lagi mengharapkan kehadiran si rusa putih karena ia sudah mengetahui sejatinya. Suasana pun makin malam, makin dingin, diselimuti angin dan juga kabut yang sedikit tebal. Bara akhirnya pulang ke desanya. Kembali lagi ia bertemu dengan jamur-jamur berwarna biru terang dan juga diiringi dengan kunang-kunang yang mengikutinya. Ia pun bisa keluar dengan mudah dari hutan dan sampai di desa. Keesokan paginya, ia mulai mendatangi para tetua dan menyampaikan apa yang ia alami semalam. Para warga setempat akhirnya berbondong-bondong membuat patung rusa putih yang menjadi ikonik di desa tersebut. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Semoga dengan cerita ini membuat kalian makin lelap tertidur nyenyak, bisa bermimpi indah dan bangun di pagi hari dalam keadaan segar dan semangat. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga cerita ini bisa mengantarmu tidur ke alam mimpi yang indah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan selamat malam.